Kaniki gimana Kaniki? Allah, menyesal kan Nyai? Ada permintaan maaf kan Nyai? Kaniki ya mau dibungkung nih. Gak kapok ya? Kaniki gimana Kaniki? Gimana sehat ya Kaniki ya? Kaniki. Maaf ya. Kaniki gimana Kaniki? Gimana Kaniki? Kaniki, aduh jangan. Pakai baju oranye gimana Kaniki? Kaniki, akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Buka. I'm good. Bagus. I'm happy. Kaniki. Pakai baju oranye gimana Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Awas gak bisa jalan, gak bisa jalan. Maaf ya. Kaniki gimana Kaniki? Gimana Kaniki? Gimana Kaniki? Aduh jangan. Pakai baju oranye gimana Kaniki? Kaniki, akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Ke dalam. Buka. Mail gimana Mail? I'm good. Bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya, oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Awas gak bisa jalan, gak bisa jalan. Ya. Maaf ya. Awas. Awas, hei. Maaf. Kaniki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Sesuai kemauan. Dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Itu rekan-rekan update-nya ya. Terhadap tersangka saudari NM, dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM, dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan. Setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita. Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya. Ya, ada 9 dokumen. Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk, dan juga handphone. Kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital, dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Inilah fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin
berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, analisa hukum saya bahwa Nikita Mirzani setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, pasti dilakukan penahanan. Pertimbangannya adalah penahanan itu telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Jadi menurut saya penyidik melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani untuk 20 hari ke depan ini karena penyidik menilai penahanan dilakukan terhadap Nikita Mirzani karena telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Apa itu syarat objektif? Syarat objektif adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, di mana penahanan terhadap tersangka dilakukan apabila tersangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih. Nah, Nikita Mirzani ini kan perkaranya atau kasusnya itu dikenakan 3 pasal. Pertama, pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. 6 tahun ini tentu sesuai yang disyaratkan oleh pasal 21 ayat 4 huruf A. Nah, kemudian yang kedua, Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan, di mana ancaman hukumannya adalah paling lama 9 tahun. Ancaman 9 tahun penjara juga ini telah memenuhi syarat pasal 21 ayat 4 huruf A. Ya, kemudian yang ketiga, Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, di mana ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara. Ancaman 20 tahun penjara ini juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, karena lebih dari 5 tahun. Oleh karenanya, berdasarkan pasal-pasal yang telah dikenakan, disangkakan terhadap Nikita Mirzani, di mana semuanya ancamannya itu di atas 5 tahun, maka secara hukum Nikita Mirzani memenuhi syarat atau layak untuk dilakukan penahanan karena semua ancaman pasalnya itu di atas 5 tahun. Nah, kemudian Nikita Mirzani juga berdasarkan penilaian penyidik ini pasti memenuhi syarat subjektif. Apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif itu penyidik menilai apabila tersangka dikhawatirkan atau berpotensi 1. melarikan diri, 2. menghilangkan barang bukti, 3. mengulangi tindak pidananya lagi. Nah, jika penyidik menilai bahwa tersangka itu dikhawatirkan atau berpotensi melakukan 3 hal itu, maka secara subjektif penyidik bisa melakukan penahanan. Bagaimana terhadap diri Nikita penyidik menilainya? Menurut saya penyidik menilainya karena Nikita 2 kali tidak datang ketika dipanggil atau dalam pemeriksaan sebagai tersangka, maka itu menjadi penilaian penyidik bahwa Nikita dinilai oleh penyidik tidak kooperatif, sehingga penyidik menggunakan kewenangannya berdasarkan syarat subjektif, kemudian penyidik melakukan penahanan. Meskipun hari ini Nikita datang sendiri tanpa dijemput paksa, tanpa dibawa paksa, tetapi ketidakhadiran 2 kali itu membuat penyidik sudah terlanjur menilai Nikita Mirzani tidak kooperatif. Itu sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, penyidik pasti pertimbangannya selain syarat objektif tadi juga ada syarat subjektif.
Sehingga menurut saya kesimpulannya wajar kalau penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Karena baik secara syarat objektif maupun syarat subjektif, menurut saya itu sudah memenuhi semua. Sehingga penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Nah, kemudian saya melihat penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa kasus ini mulai dilaporkan itu pada bulan Desember 2024. Kemudian sekarang bulan Maret di awal ini sudah dilakukan penahanan dan sejak Februari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut saya ini penyidik kerjanya luar biasa cepat ini ya. Kemudian Kabid Humas Polda Metro Jaya juga tadi menjelaskan bahwa ada 9 dokumen yang disita sebagai alat bukti atau barang bukti atas dugaan tindak pidana pengancaman atau pemerasan baik secara elektronik, Undang-Undang ITE maupun pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Nah, dari 9 dokumen itu diantaranya ada bukti transkrip atau ekstraksi percakapan dari alat komunikasi. Nah, ekstraksi itu tidak mudah. Ekstraksi ini menggunakan ahli. Dan tadi Kabid Humas menyampaikan bahwa ada 5 ahli. Mengekstraksi dan mendatangkan 5 ahli ini, menurut saya, ini sebagai bentuk keseriusan penyidik untuk menangani dugaan tindak pidana pemerasan dengan tersangka Nikita Mirzani dan asistennya Ismail ini. Jadi menurut saya itu bentuk keseriusan. Kenapa saya katakan ini bentuk keseriusan? Karena ini dalam waktu yang cepat ya, sampai ditetapkan tersangka, itu hanya berapa bulan, Desember, Januari, ya, Februari, hanya waktu 3 bulan kurang lebih. Nah kemudian peristiwa pidana itu jadi terang, alat buktinya jadi kuat, sehingga kemudian penyidik memutuskan menetapkan tersangka Nikita Mirzani dan asistennya, yaitu Ismail. Nah jadi itu menurut saya bentuk keseriusan penyidik Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini jadi terang benderang. Nah, tinggal asas hukum kita ini kan menganut asas hukum praduga tak bersalah. Jadi, apabila Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya itu mempunyai dalih-dalih untuk membela kliennya, ada kesempatannya nanti di persidangan. Nah, jadi penyidik dalam hal ini telah melakukan penyidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, yaitu KUHP dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, kemudian kalau nanti berkasnya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum menyatakan P21 lengkap, kemudian penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti itu ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke persidangan untuk disidangkan. Nah, nanti di persidanganlah akan terbongkar semuanya, akan kelihatan semuanya bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Nah, kemudian apa saja alat buktinya, bagaimana riwayat percakapannya, bagaimana percakapan-percakapannya, bagaimana ancaman-ancamannya, bagaimana permintaan uangnya, terus bagaimana percakapan-percakapan lainnya yang mendukung sehingga penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa tindak pidana pemerasan. Nah, sebaliknya penasihat hukum Nikita Mirzani juga nanti bisa melakukan pembelaan-pembelaan dengan bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang ia miliki. Jadi Nikita Mirzani juga, terdakwa juga, itu berhak untuk mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi adecat namanya. Nah, disitulah kesempatan Nikita Mirzani untuk membela diri. Jadi kalau memang mempunyai alat bukti atau saksi-saksi atau bukti lainnya bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan, maka nanti di pengadilanlah kesempatan bagi Nikita Mirzani atau penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan. Kita semua masyarakat ini dibuat bingung karena banyak sekali masyarakat yang meminta agar Nikita Mirzani segera ditahan, segera diadili. Namun ada juga di media sosial bahwa atas pernyataan Nikita Mirzani yang merasa tidak memeras, kemudian
banyak juga masyarakat yang masih membela Nikita Mirzani. Itu semua nanti akan terungkap secara terang di persidangan. Oleh karenanya, kita semua menunggu nanti bagaimana persidangan itu berlangsung. Syukur-syukur persidangan itu nanti ditayangkan secara live ya, karena terbuka untuk umum ya, karena ini bukan kasus asusila atau kasus yang tersangka atau terdakwanya anak ya. Maka saya berharap nanti persidangannya itu bisa disiarkan langsung oleh televisi atau oleh media infotainment secara online. Demikian dari saya, terima kasih. Pengen biar buat Nikita tidak speak up. Ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Oh, iya santai-santai. Main juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Gini, jadi kalau misalnya emang dokter Oki, dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu. Istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena. Jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Iya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak apa. Nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza. Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa, maksudnya aku pengen baikan kan, aku udah dulu nggak pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, maksudnya aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menau apa-apa gitu Mail. Jadi iya santai ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal, agak doer kan, pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dong sama dokter, reputasi dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh, si Suneo udah hancur lebur. Itu apa dikelekep dok itunya, stikernya. Cabang aduh, udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya, kasih uangnya cash gitu. Kalau bisa hari ini. Coba pikirin aja dulu ya dok. Iya. Ya udah, nanti kabar baiknya gimana coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang lah. Aku susah lagi telepon dia, lagi susah. Jadi aku harus nemuin gitu. Karena sini kita mau speak up hari ini juga. Tapi makanya ini kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang. Ya aku kan mau discuss dulu deh sama suami Oke. aku, kira-kira menurut